Halo saudara-saudara, jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Semoga saudara dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau dahulu kita mungkin pernah mendengar pepatah mulutmu harimaumu, yang berarti perkataan tajam yang bisa menyakiti orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Saat ini di tengah dunia digital, pepatah tadi berganti jejak digitalmu harimaumu. Apa yang kita tinggalkan di dunia medsos bisa menjadi jejak digital yang juga bisa merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Apa yang dikatakan seseorang di beberapa tahun yang lalu adalah perkataan-perkataan yang buruk, ternyata bisa muncul kembali di saat orang tersebut sedang dalam puncak kejayaan. Karena jejak digital zaman dahulu, maka masa jayanya menjadi terancam. Seseorang menyampaikan di medsos kata-kata yang buruk dan mungkin menfitnah pemerintah, lalu karena tindakannya ditangkap polisi. Seseorang ditemui marah-marah di tengah jalan dan karena amarahnya sampai memukul pengendara lain. Celakanya ada orang yang merekamnya lalu mengupload di medsos dan menjadi viral. Dalam hal yang lain lagi, saudara-saudara, ketika seseorang berpenampilan tertentu dan di-share di media sosial, maka netizen selalu saja bisa mencoba cari tahu soal asal dan harga dari apa yang dipakai. Katanya banyak hutang, tapi kok pakai iPhone 13 yang harganya mahal. Katanya tidak mampu tapi kok pakai baju, kaos yang harganya jutaan. Katanya sedang bangkrut tapi kok pakai tas branded. Jejak digital juga bisa menjadi saksi kebohongan. Seseorang bisa mengatakan kepada istrinya, "Aku sedang rapat dengan klien di kantor." Namun istri bisa melihat riwayat Google Map dari sang suami. Ternyata ia saat itu sedang ada di nightclub ajeb-ajeb. Saya tidak bisa ikut kegiatan gereja dengan alasan sakit. Ternyata sedang ada di acara pesta di pantai. Dan hal itu diketahui melalui story temannya. Saudara-saudara, waspadalah. Jejak digital sangat menyakitkan dan bisa merugikan diri sendiri. Pengadilan netizen bisa menghampiri siapapun juga. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32 ini mengingatkan kita bagaimana untuk terus belajar menguasai diri atau mengendalikan diri kita, termasuk dalam hal bermedsos. Amsal 16 ayat 32, penulis ingin menunjukkan kepada kita bahwa sehebat apapun seseorang yang bahkan mampu merebut kota, masih lebih hebat lagi jika seseorang bisa mengendalikan dirinya. Sebab lawannya bukanlah orang lain tetapi dirinya sendiri. Hal tersebut adalah pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang sulit. Sehingga jika seseorang mampu menguasai dirinya, maka ia dapat dikatakan melebihi seseorang yang dapat merebut kota. Maka mengendalikan diri dalam bermedsos juga penting. Karena dengan bermedsos akan meninggalkan jejak digital yang tidak bisa dihapus, lalu merugikan diri kita sendiri. Saudara-saudara, dengan demikian kita belajar yang pertama, be smart. Jadilah pintar dalam bermedsos. Mana yang penting dan sesuai kebutuhan kita, itulah yang kita gunakan. Yang kedua, self control, menguasai diri kita sendiri. Berpikirlah sebelum
memosting sesuatu. Sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana dan dewasa dalam bermedia sosial. Yang ketiga, privasi setting. Jangan sembarangan memamerkan kehidupan pribadi kita di media sosial. Karena bisa saja kebahagiaan seseorang bisa menjadi penderitaan bagi orang lain. Karena jika tidak, kehidupan pribadi kita bisa dibaca orang lain dengan mudah. Yang keempat, investigasi diri sendiri. Sebelum mencari-cari dan investigasi orang lain, investigasilah diri kita sendiri. Telitilah, selidikilah, evaluasilah diri kita sendiri. Karena hanya diri kitalah yang paling bertanggung jawab pada kehidupan kita masing-masing. Selamat menguasai diri dalam bermedsos. Tuhan Yesus memberkati.